Halo guys, kali ini kita mau mainan game City Skyline ya. Jadi di sini gue pengen dari sudut pandang lain gitu ya. Biasanya kan kita bikin jalan dulu, terus kita baru bikin bangunannya, kita zoning, kita distrik ya. Kalau di sini kita ganti perspektifnya. Jadi saat-saat mulai itu kita beli semua area. Di sini gue pakai mod 25 tiles ya, jadi bisa beli 25 kotak gitu. Terus kemudian setelah beli semua kotak, gue bikin distrik dulu. Nah setelah bikin distrik baru gue bikin jalanannya gitu. Nah nanti akan make sense ketika yang kita nyalain distriknya ya kan. Nah jadi nih distrik ini sesuai tergantung dari sama pertama dari resource ya kan, dia dari resource apa ya kita distrikin. Misalkan di sini oli minyak gitu ya, di sini pertanian, di sini hutan, di sini kayak industri besar nih, ada mineral, ada hutan, ada minyak sama pertanian juga. Nah yang di sini yang datar ini kita zoning, kita distrikin buat uh, transportasi besar seperti bandara gitu ya. Nah kita juga bisa lihat dari sisi kemiringannya dia nih, contohnya kayak gini misalkan. Nah kita zoning, kita distrikin berdasarkan kemiringannya gitu. Nanti ya, setelah kita distrikin, kita akan bikin jalan sesuai dengan batas distriknya gitu. Jadi kayak misalkan ini ya, misalkan batasnya ini nih antara Maple Square sama Beechwood Heights gitu ya. Maple Square ini nanti perumahan tapak dengan nuansa ini ya, nuansa hijau gitu, rumah tapak yang hijau, nuansa hijau. Nah ini kita bikin jalan pas di garis perbatasannya gitu. Nanti di sebelah sini, di sini rencananya ini untuk dermaga harbor gitu ya. Nah nanti di antara dermaga itu kan pasti butuh transport ya, ada orang yang perlu ke dermaga pelabuhan, ada yang barang juga dari pelabuhan perlu diantar ke kota. Jadi nanti di sini bakal seperti logistik gitu ya, logistik barang masuk ke stasiun. Nah untuk orang yang stasiun orangnya itu masuk ke deket bandara, jadi kita kumpulin di sini. Di sini kita punya bandara itu ada 4 terminal ya, 4 terminal kedatangan dan keberangkatan. Terus di sini kita punya metro ada 2. Di sini ada stasiun kereta jarak jauh ada 2 juga. Jadi nanti di sini ini untuk menampung yang datang dari pelabuhan sama datang dari kota lain. Baru nanti dari sini kita sebar mereka ke sesuai destinasinya, yang ini bisa ke atas bisa ke bawah. Nah ini juga ada multi level ya, jadi di sini dia bisa ada 3 multi level metro, jadi 3 rute. Baru nanti kita sebar lagi metro ini ke daerah distrik-distrik kita gitu. Nah untuk transportasinya di sini untuk bis itu biasanya satu distrik aja gitu, jadi dia muter keliling gitu ya, seperti mengantar anak sekolah atau ke taman gitu. Terus ada bis yang ke transportasi umum, misalkan yang ini ya, ini kan antar distrik hanya sebelah aja gitu, satu distrik 1 dan distrik 2 gitu, pindah distrik sama mampir ke transportasi umum. Nah ini juga sama, ini 2 distrik menyambungkan 2 distrik, jadi distrik yang Sheffield Park ini ke distrik pertanian sama mampir ke transportasi umum kayak gitu. Nah hasilnya, nah ini bisa kita lihat di sini kemacetannya itu 86% ya, flow-nya itu jadi sangat amat lancar ya. Terus ini bisa kita lihat mod yang gue pakai di sini ada TMPE biasa ya, ada TMPE Traffic Manager sama Move It ya, kayak gitu-gitu deh mod yang wajib dipakai sama kalian buat biar
membantu kalian mendesain sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah, terus di sini yang paling penting adalah adanya jalan utama dan jalan kecil ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini belum sempurna ya. Nanti di sini ada interchange. Interchange ini belum terlalu jadi. Ini masih sementara. Nah, ini kita buat jalan utamanya mengikuti yang tadi garis-garis dari distrik tadi, perbatasan distrik. Nah, awalnya itu jalanan ini tuh berupa perempatan begini ya, berupa perempatan, tapi karena bebannya banyak, kemudian bisa kita upgrade gitu, jadi bundaran gitu, nanti dari bundaran ini masuk ke jalan utama yang besar ini, terus sampai dia keluar ke jalan tol lain gitu ya. Terus di sini juga penting yang namanya TMPE, karena kamu bisa ban kendaraan. Jadi ini truk ini nggak boleh masuk gitu. Ini truk ini hanya boleh lewat jalan besar gitu, nggak boleh masuk ke perumahan kampung ini, nggak boleh masuk ke perumahan kita ini kecil-kecil gitu ya, nggak boleh masuk ke kawasan pemukiman lah. Truk itu hanya boleh lewat jalan besar, baru nanti dia masuk ke tujuannya di sini gitu ya. Nah, terus nanti di sini juga kita akan persiapan di sini untuk park. Jangan lupa yang namanya city skyline itu kan perlu attraction ya, perlu kita punya tempat buat mendatangkan turis. Kayak misalkan di sini ada lapangan sepak bola kayak gitu ya di sini. Nah, nanti kita bisa siapkan juga area kosong gitu. Makanya ketika kita main city skyline ini, setelah kita menentukan jalan menggunakan perbatasan distrik, jangan di zoning di perbatasan tersebut, tapi kita buat jalan lagi, bergeser beberapa kotak dari jalan utama gitu ya. Nah, fungsinya biar jalan utama dan jalan perumahan ini terpisah gitu, jadi tidak menimbulkan kemacetan. Nah, di sini kita nggak pakai lampu merah sama sekali. Di sini kita cuma pakai ini aja, namanya giveaway itu. Jadi kalau orang mau dari dalam mau keluar harus memberi jalan dari yang luar dulu gitu. Jadi yang luar ini tetap jalan terus gitu, yang ngalah yang dari dalam gitu. Jadi yang dari dalam ngalah, yang di luar jalan utama ini jalan terus gitu. Oke guys, gitu aja dari gua video kali ini. Thank you.